PE dan IPC. Subscribe video kami. Di pagi hari, datanglah pasien bernama Hidayani ditemani oleh kedua orang tuanya ke rumah sakit dengan mengeluh kesakitan. Dia datang ke rumah sakit untuk mengetahui keadaannya lebih lanjut. Nomor antrian 24. Saya Sus. Baik Mbak, boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Hidayani. Oke Mbak, umurnya berapa ya? Umur saya 17 tahun. Apakah Mbak ada keluhan lain? Ada Mbak, itu aku diare, panas sama demam. Oke Mbak, kalau begitu saya antarkan Mbak ke Sus Amel ya. Iya Mbak. Permisi Sus. Pagi Sus Amel, ini saya mau menyerahkan data pasien atas nama Hidayani. Ya, Sus Elsa. Sama Mbak Hidayani. Iya Sus. Baik Mbak, saya akan melakukan pemeriksaan darah vital yang terdiri atas pengecekan tekanan darah dan sebagainya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik Mbak Ida, pemeriksaannya sudah selesai ya. Mbak Ida boleh tunggu sebentar di ruang tunggu, nanti saya panggil kembali ya. Iya Sus. Terima kasih. Sama. Permisi dokter. Iya Sus. Selamat pagi Mbak, silakan duduk. Dokter. Ini ada pasien bernama Mbak Hidayani dengan keluhan BAB beberapa hari terakhir. Silakan dilihat dulu ya dok. Baik, saya baca dahulu ya. Terima kasih Sus. Baik, saya sudah baca data Mbak mengalami diare dan selama beberapa hari terakhir Mbak mengalami keluhan apa aja ya? Ya cuma sakit perut itu baik dok. Sama panas. Oke, baik, saya periksa dahulu ya Mbak. Orang tuanya silakan keluar sebentar ya. Iya, makasih dokter. Baik Mbak, silakan ikut saya. Iya dok. Silakan berbaring ya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Mbak ya. Iya. Maaf ya. Baik Mbak, selesai. Makasih ya dok. Lagi ya. Sus, bisa dipanggil keluarga pasien? Baik dokter. Baik, saya sudah memeriksa Mbak Hidayani. Setelah itu Mbak harus melakukan uji coba lab untuk memastikan penyakit Mbak tersebut. Perawat Amel bisa dipandu Mbak Hidayani ke lab. Baik dok. Baik Pak, Bu, saya akan membantu Mbak Hidayani untuk melakukan pemeriksaan di ruangan lab. Terima kasih dokter. Baik Mbak, saya akan mengambil sampel darah terlebih dahulu. Mari tangannya Mbak. Untuk tangannya di kepala dulu ya Mbak. Oke Mbak, untuk hasilnya ditunggu sekitar 30 menit ya. Iya Mbak. Baik Mbak, saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan labnya. Dari hasilnya tidak terlalu parah. Saran dari saya sebaiknya Mbak menjaga pola makan, pola kebersihan, sesudah dan sebelum makan mencuci tangan terlebih dahulu. Sudah, itu saja yang saya jelaskan. Untuk hasilnya, pada suster. Baik Sus. Permisi dok, ini hasil pemeriksaan lab dari Mbak Hidayani. Silakan dilihat dulu ya dok. Baik, saya periksa dulu ya. Ini ya Sus, resep obat untuk Mbak Hidayani. Silakan suruh Mbak Hidayani untuk bantuan farmasi untuk menebus obatnya ya. Baik, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Keluarga atas nama Mbak Hidayani. Kami Sus. Ini Pak, Bu, resep dari dokter. Silakan diambil di bagian farmasi ya. Terima kasih Sus. Sama. Baik Bu, ini di sini ada obat antibiotik diminum 2 kali sehari dan obat diare diminum sehari 3 kali. Baik Mbak. Dibayar di administrasi ya. Iya, makasih Mbak. Interprofessional Education atau IPE merupakan praktik kolaborasi antara 2 atau lebih profesi kesehatan yang saling mempelajari peran masing-masing profesi kesehatan.
dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dari kualitas pelayanan kesehatan. IPC adalah interaksi antara dua orang atau lebih profesional kesehatan yang bekerjasama dalam tim untuk memberikan perawatan komprehensif kepada pasien, berbagi informasi untuk mengambil keputusan bersama, dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kerjasama dalam perawatan pasien. Kesimpulannya, interpersonal education merupakan pembelajaran yang efektif dan meningkatkan kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan interpersonal collaboration juga merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam menanggapi masalah kesehatan, seperti dalam menanggapi kasus cyanida. Perawat perlu berkontribusi, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya, seperti dokter, aptisi, dan staf lainnya. Dikarenakan dengan adanya kolaborasi dengan tim kesehatan masing-masing, tenaga kesehatan mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Serta tanpa adanya kolaborasi dari tim, keseluruhan pengobatan yang dilakukan pasien tidak dapat berjalan secara optimal. Kemudian, manfaat dari IPE dan IPC yaitu 1. Kerjasama tim, 2. Adanya tanggung jawab, 3. Adanya komunikasi, 4. Adanya pembelajaran dan refleksi yang kritis, 5. Adanya hubungan dengan pasien dan mengenali kebutuhannya, 6. Adanya etika praktik.